berilah dirimu dibaptis. Itu saja. Jadi tentang baptisan air ini mari kita memberi diri kita dibaptis, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kita akan menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu kata firman Tuhan, memberi diri dibaptis. Dan Kisah Para Rasul 2:38 berkata, barang siapa yang percaya, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Apa dikatakannya? Hendaklah masing-masing. Hendaklah memberi diri masing-masing. Jadi kita memberi diri kita masing-masing. Jadi kalau kita dibaptis, maka dosa kita akan diampuni. Maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Untuk di sini katakannya, tanda kita dibaptis untuk pengampunan dosa kita. Kalau kita sudah dibaptis, Yohanes berkata, Markus 1 ayat 4 berkata, di sini katakannya, Yohanes membaptis di padang belantara, tetapi kamu membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ketika kita sudah dibaptis dengan air, maka kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi memberi diri kita dibaptis setelah apa? Setelah kita dewasa, kan, kata firman Tuhan. Bukan setelah kita baik, kan. Setelah kita dewasa, Tuhan Yesus dibaptis setelah dia dewasa. Jadi berilah dirimu dibaptis, Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Anak-anak bukan dibaptis. Sekali lagi maaf ya teman-teman yang saya ucapkan. Maaf Bapak Ibu Saudara kekasih. Maaf sekali, maaf. Anak-anak bukan, saya jelaskan, anak-anak memang itu baptisan itu memang benar. Tapi alangkah baiknya kita serahkan anak kita kepada Tuhan. Nanti kita buka dalam Lukas, mari kita buka Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22 ya. Jawab. Maaf Ibu Saudara. Lukas 2 ya, dikatakannya. Mananya? Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22. Mana ya? Lukas 2. Sebentar ya. Lukas 2 ayat 22. Yesus. Lukas 2 ayat 22 berkata, dan ketika genaplah, dan anak kita nanti lupa saya ayatnya. Jadi penyerahan anak, Lukas 2 ayat 22. Jadi berilah dirimu dibaptis. Sekali lagi saya ingatkan, kita buka lagi, mengapa diri kita dibaptis? Untuk pengampunan dosa kita. Tadi kan firman Tuhan berkata dalam Roma 16 tadi berkata, barang siapa yang percaya dibaptis dia akan selamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, berilah dirimu dibaptis biar kita diselamatkan, biar kita masuk surga. Jadi mengapa aku mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tadi, mengapa kita untuk dibaptis? Untuk menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Untuk menggenapi janji-janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Maaf saya katakannya, kalau kita tidak percaya, kita akan dihukum. Bukan saya mengatakan, bukan saya menakut-nakuti. Itu kata firman Tuhan, kan. Baru saja kita dengarkan. Barang siapa yang percaya dibaptis dia akan dihukum. Barang siapa yang percaya dibaptis dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Jelas firman Tuhan mengatakannya. Untuk pengampunan dosa kita, untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berkenan. Dalam Matius 3:16 berkata, ketika dia sudah keluar dari air, maka terlihatlah
sorga melalui dari burung merpati dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi banyak Bapak Ibu Saudara tentang baptisan. Dalam Roma juga dikatakan, kita dikuburkan. Artinya kita dikuburkan dalam manusia lama kita. Artinya kita dibaptis, dikuburkan, dan bangun manusia baru kita. Jadi berilah dirimu dibaptis. Bukan saya mengatakan firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan, saya bilang, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berilah dirimu dibaptis. Jelas kata firman Tuhan. Coba kita tanya nanti, contohnya kan di sini kemarin ada anak-anak. Contohnya saya bertanya kepada anak-anak. Contoh. Dek, contohnya umur 1 tahun atau 3 bulan dulu kita bilang. Dek, percaya nggak kamu kepada Tuhan Yesus? Ini contohnya kita tanya ini. Contohnya, Dek, percaya nggak kamu Tuhan Yesus? Makan katanya nanti pas. Makan katanya nanti. Jadi yang umur dewasa yang dibaptis. Jadi saya ingatkan kepada kita, teman-teman, berilah dirimu dibaptis. Bukan saya mengatakannya, tetapi firman Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti karena itu memang kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Ini di sini semua ada. Jadi memberi diri, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Yesus, berilah dirimu dibaptis. Kalau kita percaya, berilah dirimu dibaptis. Tadi kan kita berkata, barang siapa yang percaya. Kalau kita percaya, berilah dirimu dibaptis. Yang percaya yang ditanya, yang percaya. Percayakah kepada Tuhan Yesus? Tidak perlu jawab saya. Jawab di hati saudara. Berilah dirimu dibaptis. Simple, kan? Untuk apa kita dibaptis? Untuk menerima pengampunan dosa kita. Kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 22:38. Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi untuk pengampunan dosa, garis bawahi untuk pengampunan dosa dan memberi. Untuk pengampunan dosa. Jelas dikatakan dengan untuk pengampunan dosa, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus kalau kita sudah dibaptis. Kalau kita sudah percaya, maka berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya mengatakannya. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, Roma 16:16 berkata, barang siapa yang percaya dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Bukan saya mengatakan, tetapi firman Tuhan mengatakannya. Sekali lagi, bukan saya mengatakannya, tetapi firman Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, buka ayatnya. Tunggu bentar. Jadi itu saja Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Sorry ya. Teman-teman dikasih Tuhan. Kalau kita percaya, berilah dirimu dibaptis. Sekali lagi saya ucapkan. Kalau kita percaya, berilah dirimu dibaptis. Itu saja. Barang siapa yang percaya dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jelas firman Tuhan mengatakan. Jadi, teman-teman, berilah dirimu dibaptis. Sekali lagi ku bilang, berilah dirimu dibaptis nama Yesus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima karunia pengampunan dosa. Saya tidak menakut-nakuti. Memang jelas kata firman Tuhan. Kalau kita tidak memberi diri kita dibaptis dan tidak percaya, maka kita akan dihukum. Saya sudah menyampaikan kepada saudara. Kalau saudara menerima, ayo. Tapi kalau saudara
terima, itu urusan saudara kepada Tuhan. Saya sudah menyampaikan, darahku tidak tertumpah atas kepalamu, tetapi darahmu sendiri yang tertumpah atas kepalamu sendiri. Kalau saudara tidak memberi diri dibaptis, maka percayalah, maka saudara akan dihukum. Bukan saya mengatakan, firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Ayolah, sekali lagi, berilah dirimu dibaptis. Darah saya tidak tertumpah atas kau. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara mau menerima ini, itu hak saudara. Tetapi kalau saudara tidak menerima, itu juga hak saudara. Darah saya tidak tertuntut atas darah saya lagi, tidak tertuntut atas darah saya, tidak tertuntut atas kepala saudara, tetapi darahmu sudah tertumpah atas kepalamu sendiri kalau kamu tidak menerima, kalau kamu tidak percaya. Saya sudah menjelaskan banyak. Kalau saudara menerima, berilah dirimu. Sekali lagi saya ucapkan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudara percaya, berilah dirimu dibaptis. Jelas firman Tuhan berkatakan. Itu kata firman Tuhan, bukan saya mengatakannya. Kalau kita dibaptis, di sini katakannya, maka Tuhan berkenan kepada kita. Iya, jelas. Untuk pengampunan dosa kita. Sama seperti Kisah 2 ayat 38 tadi. Garis bawahi. Berilah dirimu dibaptis, Jo. Berilah dirimu dibaptis, bro. Saudara. Kalau kita memang benar-benar percaya, berilah, maka kamu akan diselamatkan. Barang siapa tadi percaya, tadi katanya, berilah, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, cek di kolom ini dan berilah dirimu dibaptis. Kalau tidak, itu terserah saudara. Saya tidak memaksa saudara. Saya tidak menakut-nakuti saudara, karena itu firman Tuhan. Kalau kita tidak dibaptis, kita akan dihukum. Dihukum kita. Oleh karena itu, berilah dirimu dibaptis. Berilah. Karena memang itu. Di kamu luar biasa ini. Di kamu luar biasa ini. Berkat-berkat yang luar biasa akan menyampaikan kepada kita. Teman-teman, maaf tadi kalau saya keras. Karena memang itu kebenaran firman Tuhan. Berilah dirimu dibaptis. Sekali lagi di kamu luar biasa ini saya ucapkan, berilah dirimu dibaptis, berilah. Please, berilah, maka kamu akan diselamatkan. Kata itu kata firman Tuhan. Berilah, berilah, bro. Berilah bapak ibu saudara, maka kamu akan diselamatkan. Saya kembalikan, itu bukan hak saya. Itu memang kalau soal itu terserah saudara. Itu hati saudara.